Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sasu Integral. Kita kali ini berbicara tentang listrik statis, terutama kita bahas tentang gaya listrik. Untuk listrik statis, adik-adik dulu di kelas 9 SMP persamaannya pernah kita temui. Jadi biasanya pakai kakiku retak-retak. Jadi ini kalau ada 4 persamaan, nanti dua rumus awal ini yang perlu diperhatikan, dia merupakan besaran vektor. Kalau kita ngomong vektor, berarti ada faktor arah. Juga nanti akan berbicara tentang resultannya. Oke, permasalahan yang pertama, 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 terletak segaris apabila jarak D-nya 20 cm dan arah gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 berapa, ya. Yang ditanyakan gaya kolom pada muatan Q2. Pertama kita tentukan arahnya dulu, adik-adik. Gaya pada muatan 2 akibat muatan 1, dilihat Q2 tandanya negatif, Q1 tandanya positif. Ibarat kata ada cewek sama cowok, berarti mesti tarik menarik. Oh, karena yang ditanyakan gaya pada muatan 2, berarti arah gambar gayanya ke kiri. Sedangkan gaya pada muatan 2 akibat muatan 3. Muatan 2 negatif, muatan 3 positif, berarti tarik menarik. Jadi gaya listrik pada muatan 2 arahnya akan ke kanan. Karena ditanyakan pada muatan 2, jadi yang kita lihat gambar gaya pada muatan 2 saja. Intinya nanti pada muatan 2 ini berarti ada 2 gaya. Saya anggap F21 dan F23, dan arahnya berlawanan. Karena berlawanan berarti nanti resultannya dikurangi. Kita hitung, kita masukkan F21 berarti K, Q2, Q1, jarak muatan 21 kuadrat. Kita masukkan nilainya, K 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya 10 mikrokolom. Tanda min hanya menunjukkan arah, adik-adik. Jadi ya ditulis tetap positif 10 kali 10 pangkat min 6. Nilai Q1 20 mikrokolom, berarti 20 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya 3D. Ingat D-nya tadi bernilai 20 cm. Dari soal itu bernilai 20 cm. Maka kalau 3D ya 60 cm. Silakan dihitung, nanti mesti F21 nya akan ketemu 5 Newton. Kita cari F23 nya, berarti K, Q2, Q3, R muatan 2 dan 3 kuadrat. Masukkan nilainya, silakan nanti dihitung. Maka F23 nya akan ketemu 22,5 Newton. Berarti berapa gaya pada muatan 2? Ingat, karena tadi berlawanan berarti dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya 17,5 Newton. Kemana arahnya? Gayanya akan mengikuti gaya yang besar. Kebetulan yang besar adalah F23. Jadi menuju Q3 itu gayanya.
Oke, contoh soal berikutnya. 3 muatan membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 30 cm. Tentukan besar gaya listrik pada masing-masing muatan. Misalkan saya cari dulu gaya pada muatan 1, adik-adik. Ya, gaya pada muatan 1 kalau akibat muatan 2. Jadi saya misalkan F12, muatan 1 positif, muatan 2 juga positif, berarti pasti akan tolak menolak. Cowok dengan cowok pasti tolak menolak. Kalau sampai tarik menarik ya segera bertobat ya. Sekarang kalau akibat muatan 3, jadi gaya pada muatan 1 kalau akibat muatan 3 sama-sama positif juga, berarti tolak menolak, berarti gambarnya sama ke atas sana karena tolak menolak. Ingat, karena yang saya cari gaya pada muatan 1 dulu, berarti gambarnya di muatan 1 tok yang kita perhitungkan. Karena segitiganya sama sisi, ingat kalau sama sisi berarti sudutnya adalah 60 derajat. Masing-masing berarti 60 derajat. Berarti sudut akid kedua gaya antara F12 dan F13 berarti 60 derajat. Kalau mencari resultan dua gaya apabila terbentuk sudut, maka kita pakai aturan kosinus. Di rumusnya akan seperti ini. Kita cari dulu nilai F12, berarti kan Q1 Q2 R12 kuadrat. Masukkan nilainya seperti ini. Karena Q-nya sama-sama 1 mikrokolom, berarti 1 kali 10 pangkat 6, 1 kali 10 pangkat 6. Maka kalau dihitung ketemunya 10 pangkat min 1. Nanti silakan dihitung sendiri. Berapa kira-kira nilai F13? Lihat, F13 dan F12 nilainya akan sama karena semuanya sama. Muatannya sama, jaraknya juga sama, maka nilainya sama, 10 pangkat min 1 atau 0,1 Newton. Silakan dimasukkan nilainya. Adik-adik bisa menghitung sendiri ya. Cos 60 itu setengah, maka ketemunya gaya pada muatan 1 adalah 0,1 akar 3 Newton. Kira-kira berapa besar gaya pada muatan 2? Ya sama, karena semuanya sama ya. F13 gaya pada muatan 3 juga akan sama. Bentuk soal berikutnya, ini ada Q1, Q2, Q3 membentuk segitiga siku-siku. Yang ditanyakan tentukan gaya listrik pada muatan 2. Kita cek gaya pada muatan 2 kalau akibat muatan 1. Muatan 2 positif, muatan 1 juga positif, berarti tolak menolak, berarti gambarnya akan ke bawah. Sekarang kalau gaya pada muatan 2 akibat muatan 3, muatan 2-nya positif, muatannya 3 negatif. Kalau satunya positif, satunya negatif, berarti tarik menarik, berarti gaya pada muatan 2-nya arahnya akan ke kanan, akan mendekati. Oh, berarti gaya pada muatan 2 ada 2 dan arahnya tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti resultannya pakai Pythagoras. Seperti ini. Nah, tinggal kita cari F21 berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Masukkan nilainya, K 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 1 kolom. Jadi cuma 1 karena satuannya sudah kolom, tidak perlu dirubah. Terus Q1-nya 9 kolom, berarti 1 kali 9. Jaraknya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan
maka ketemunya seperti ini. Kita cari F23. Silakan masukkan nilainya. Hasilnya akan seperti ini. Maaf, ini F23 ya maksudnya. Ini F23. Nah, ternyata nilainya sama. Coba masukkan, pasti nanti gaya pada muatan 2 hasilnya akan 9 kali 10 pangkat 3 akar 2 Newton. Soal yang ketiga agak berat sedikit. Lihat, ada Q1 1 mikrokolom, Q2 nya min 1 mikrokolom. Muatan Q2 didekatkan seperti gambar pada cat seimbang. Tali membentuk sudut theta. Tentukan besar tegangan tali yang terjadi. Jadi Q1 punya masanya 10 gram ya adik-adik. Kalau kasus soal seperti ini kita analisa. Karena dia punya massa, berarti ada gaya berat. Gaya beratnya arahnya ke bawah. Terus kalau ada dua muatan positif dan negatif, berarti ada gaya listrik. Kalau plus dan min berarti tarik menarik. Berarti pada muatan yang plus itu arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Ini gaya listrik berarti. Gaya listriknya arahnya ke kanan. Tegangan talinya kita lihat di situ. Nah, ini tegangan talinya. Kalau sudah seperti ini, maka kita uraikan vektor-vektor gayanya. Sudut theta ini dengan ini sama ya, karena berseberangan. Ingat, kita proyeksikan karena T ini miring. Kalau kita proyeksikan nyepit sudut seperti ini, maka hasilnya T cos theta. Kalau kita proyeksikan di belakang sudut, maka hasilnya T sin theta. Karena seimbang, kita lihat berarti nilai tan sin theta itu sama dengan gaya listrik. Sedangkan nilai T cos theta-nya sama dengan W. Coba kita hitung W massa kali gravitasi. Masukkan masanya 0,01 kali 10 berarti 0,1 Newton. Gaya listriknya dari gaya listrik dari dua muatan itu kita hitung K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Adik-adik masukkan nilainya, maka gaya listriknya akan 0,1 Newton. Dua persamaan ini saya bandingkan, maka bisa saya tulis T sin theta per T cos theta sama dengan gaya listrik per W. Kita coret T-nya, maka tangen theta sama dengan 0,1 per 0,1. Tangen theta itu dari sin per cos. Tangen theta-nya akan ketemu sama dengan 1. Berarti theta-nya berharga 45 derajat. Maka masukkan persamaannya.
T sin theta tadi sama dengan gaya listrik. Berarti T sin 45 sama dengan 0,1. Maka T-nya akan ketemu 0,1 akar 2. Nanti silakan dihitung ya adik-adik, hitung sendiri. Semoga mudah dipahami. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.